Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Adin Saputra dengan NIM C1C020056 dari ruang R10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain riset dalam metodologi penelitian. Pokok pembahasan dalam materi yang akan saya sampaikan yaitu meliputi definisi desain riset, manfaat, tujuan, dan ciri desain riset, jenis-jenis desain riset menurut para ahli, kemudian ruang lingkup dan lingkungan desain riset. Yang pertama yaitu adalah definisi desain riset. Definisi desain riset adalah strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Desain riset yang sering digunakan, baik riset kualitatif maupun kuantitatif, meliputi desain penelitian eksperimental, survei atau cross-sectional, longitudinal, studi kasus, dan komparatif. Kita bisa menerapkan desain riset mana yang paling sesuai diterapkan dalam riset kualitatif dan kuantitatif yang kita gunakan. Desain riset merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang dibuat sedemikian rupa agar diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sehingga dapat kita simpulkan dari definisi-definisi atas bahwa desain riset merupakan sebuah rencana prosedural yang menjadi panduan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti secara valid, objektif, akurat, dan ekonomis. Dengan kata lain, desain penelitian sangat diperlukan oleh peneliti untuk mengarahkan kerja penelitian agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Kemudian selanjutnya itu manfaat, tujuan, dan ciri-ciri desain riset. Manfaat desain riset yang pertama yaitu mengkonsepkan rencana operasional untuk menjalankan berbagai prosedur dan tugas yang diperlukan untuk menyempurnakan studi. Yang kedua, untuk memastikan bahwa prosedur tersebut telah sesuai dan layak untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan atau permasalahan penelitian secara valid, objektif, dan akurat. Tujuan desain riset. Tujuan desain riset yang baik karenanya adalah memberikan suatu jawaban yang dipercaya terhadap suatu pertanyaan dan bisa menurunkan kredibilitas hasilnya. Dengan mendesain kajian yang berhati-hati, peneliti dapat melenyapkan atau sedikitnya mengurangi sumber kesalahan atau bias. Sekalipun demikian, tidak semua sumber bisa potensial dapat dikontrol dengan sempurna dalam penelitian, tetapi kita memiliki prinsip-prinsip rancangan penelitian untuk menekan sejauh-jauhnya pengaruh-pengaruh seperti itu. Kemudian ciri-ciri dari desain riset. Yang pertama yaitu desain riset tidak pernah dilihat sebagai ilmiah atau tidak ilmiah, tetapi dilihat dari segi baik atau tidak baiknya. Kemudian yaitu desain riset tergantung dari derajat akurasi yang diinginkan, level pembuktian dan tingkat perkembangan dari bidang ilmu yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu desain yang tepat sekali tidak pernah ada. Hipotesis dirumuskan bisa dalam bentuk alternatif. Karena itu, desain juga dapat berbentuk alternatif. Yang keempat, desain yang dipilih biasanya merupakan kompromi yang banyak ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan praktis. Kemudian yaitu jenis-jenis desain riset menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kumar tahun 2005. Ia menyebutkan bahwa terdapat berbagai desain penelitian yang digolongkan berdasarkan 3 macam perspektif. Yang pertama yaitu jumlah kontak dengan populasi studi, periode waktu rujukan studi, dan cara penyelidikan. 3 macam perspektif di atas merupakan dasar penggolongan sebuah desain penelitian, sehingga terminologi yang digunakan bukanlah bersifat universal. Namun demikian, nama-nama pada jenis penelitian yang tergambar pada gambar ini merupakan tiap-tiap dasar penggolongan tersebut berlaku secara universal, dan juga setiap jenis-jenis desain yang berbeda pada golongannya yang sama bersifat eksklusif atau terpisah satu dengan yang lain. Simpelnya, bila suatu desain penelitian digolongkan dalam jenis cross-sectional,
maka pada saat yang sama desain tersebut tidak dapat digolongkan pada jenis longitudinal, tetapi dapat digolongkan pada jenis non-eksperimental atau eksperimental, atau juga pada retrospektif atau prospektif. Yang pertama yaitu berdasarkan jumlah kontak, yang mana pada jumlah kontak itu terdiri dari desain yang pertama yaitu desain penelitian cross sectional, yang dimana studi cross sectional yang juga dikenal sebagai studi one shot atau studi kasus adalah desain yang paling banyak dimanfaatkan dalam penelitian sosial. Yang kedua yaitu penelitian sebelum dan sesudah, atau biasa juga dikenal sebagai penelitian pretest atau posttest. Desain yang dapat digambarkan sebagai pengumpulan data dari dua penelitian cross-seksional terhadap populasi yang sama untuk menemukan jawaban atau suatu perubahan dalam fenomena atau variabel di antara dua titik waktu tersebut. Yang ketiga yaitu desain penelitian longitudinal. Desain sebelumnya yaitu pretest atau posttest menggunakan pendekatan untuk menentukan tingkat perubahan dalam fenomena, situasi, masalah, perilaku, dan sebagainya, namun tidak mampu menjelaskan pola perubahan yang terjadi. Untuk menemukan pola perubahan itu, maka dapat digunakan desain longitudinal. Kemudian yaitu jenis desain berdasarkan periode waktu rujukan. Yang pertama yaitu desain penelitian retrospektif. Lazimnya jenis studi ini mengamati data yang tersedia pada masa lampau atau didasarkan pada responden yang diminta untuk merespon terhadap pertanyaan yang dirancang untuk menggali kejadian, fenomena, situasi pada masa lampau. Penelitian yang banyak menggunakan desain ini lazimnya adalah penelitian yang terkait dengan sejarah atau terkait dengan sosiologi. Kemudian yaitu desain penelitian prospektif, yang dimana studi prospektif merujuk pada kejadian suatu fenomena, situasi, masalah, perilaku, atau dampak pada masa yang akan datang. Penelitian eksperimen biasanya digolongkan ke dalam studi ini, karena peneliti harus menunggu suatu intervensi atau perilaku memberi dampak atau pengaruh terhadap suatu populasi. Yang ketiga yaitu desain penelitian retrospektif prospektif, yang dimana studi ini fokus pada kajian pola yang terjadi pada suatu fenomena pada masa lampau dan mengamati atau mempelajarinya untuk masa depan. Kemudian yaitu jenis penelitian berdasarkan jenis desain penelitian berdasarkan karakteristik penyelidikan, yang mana ada eksperimental, non-eksperimental, dan semi-eksperimental. Pada studi eksperimental, variabel bebas dapat diobservasi, dikontrol, atau bahkan dimanipulasi oleh peneliti untuk mengetahui dampaknya. Sedangkan pada kategori non-eksperimental, hal pada studi eksperimental tidak dapat dilakukan karena dampaknya telah terjadi, sehingga gantinya peneliti dapat menghubungkan dampak pada penyebab secara retrospektif. Penelitian semi-eksperimental memiliki karakteristik baik eksperimental maupun non-eksperimental. Sebagai studi dapat dilakukan secara non-eksperimental dan sebagian lainnya dapat dilakukan secara eksperimental. Kemudian selanjutnya yaitu ruang lingkup dan lingkungan desain riset. Yang mana ruang lingkup desain penelitian itu dalam menentukan kesimpulan lebih mementingkan keluasan dalam dan bukan kedalaman. Desain ini berusaha untuk mengetahui ciri-ciri populasi melalui penarikan kesimpulan secara inferensi berdasarkan ciri-ciri sampel. Hipotesis diuji secara kuantitatif dan kesimpulan mengenai hasil temuan disajikan berdasarkan tingkat sejauh mana sampel dalam representatif dan tingkat validitas atau keadilan total. Kemudian lingkungan desain riset. Desain juga berbeda sesuai dengan kondisi lingkungan aktual atau kondisi-kondisi yang lain. Hal ini disebut sebagai kondisi lapangan dan kondisi laboratorium. Ciri-ciri pokok dari berbagai kondisi dan hubungan dalam studi aktual sering dinyatakan dalam model-model matematis yang dipandang sebagai simulatif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.